Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sequence diagram dan langkah-langkah dalam pembuatan sequence diagram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Zatilisma, nomor absen 29 dari kelas 11 RPL 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wais, nomor absen 26. Muhammad Iqbal Donasya dari 11 RPL 2, nomor absen 27. Nama saya Nabila Septina Rahmajanti, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurida Mustafa, nomor absen 28. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu sistem atau kelas dalam kode berinteraksi satu sama lain. Sequence diagram biasanya digunakan oleh pengembang dan profesional bisnis untuk mendokumentasikan proses atau memahami persyaratan program baru. Berikut ini tujuan dari sequence diagram adalah 1. Menghubungkan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua, merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Ketiga, analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi di dalam sebuah sistem. Simbol sequence diagram. Yang pertama, aktor. Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, activation. Mengindikasikan sebuah objek yang akan melakukan sebuah aksi. Yang ketiga, message. Mengindikasikan komunikasi serta objek-objek. Yang keempat, objek atau partisipan. Instance dari sebuah kelas dan dituliskan tersusun secara horizontal, digambarkan sebagai sebuah kelas dengan nama objek di dalamnya. Langkah membuat sequence diagram menggunakan logic card. Yang pertama, carilah topik atau tema untuk membuat sequence diagram. Yang kedua, pikirkanlah bagian-bagian yang membentuk apapun topik yang kita akan buat. Jika kita ingin membuat diagram kode, itu berarti semua kelas yang menyusun program. 3. Menentukan objek aktor. Aktor diwakili dengan figur tongkat dan objek diwakili dengan persegi panjang. 4. Tempatkan objek dan aktor sesuai dengan tempat yang kita butuhkan dengan menyesuaikan topik atau tema yang kita ambil. 5. Berilah nama atau istilah kotak pada objek sesuai dengan tema atau topik yang kita ambil. 6. Kemudian berikan reference. Tariklah reference pada setiap aktor dan objek-objek yang telah kita buat. Reference adalah garis putus-putus vertikal yang menunjukkan keberadaan suatu objek atau vektor atau aktor dari waktu ke waktu. Langkah 7. Tentukanlah message. Message menunjukkan informasi yang dikirim antara objek diagram. Urutan menunjukkan urutan interaksi atau urutan, dan mereka melakukan ini dengan menggerakkan garis kehidupan dengan setiap pesan. Langkah 8. Sambungkanlah lifelines actors ke objek sesuai dengan message. Langkah 9. Tentukanlah return message. Ini disebut pesan balasan atau balasan dan selalu diwakili oleh garis putus-putus. Garis dibalik sering berpindah dari kanan ke kiri. 10. Mengubah garis dari padat menjadi putus-putus. Garis putus-putus mewakili pesan dibalik atau pesan dari objek penerima kembali ke objek yang meminta. Langkah yang ke-11 atau langkah yang terakhir, setelah mengubah garis padat menjadi putus-putus, langkah selanjutnya adalah membuat activation box atau kotak aktivasi. Kotak aktivasi ini menunjukkan kapan dan berapa lama suatu objek melakukan proses. Ini menunjukkan kepada kita sekilas kapan objek aktif dan kapan mereka mengambil. Setelah mempelajari tentang pengertian dan langkah-langkah dalam pembuatan sequence diagram, dan ini adalah salah satu contoh sequence diagram penjualan.
Di sini kita bisa lihat kita punya aktor customer, admin, dan kepala bagian marketing. Dan objeknya kita punya registrasi, login, barang, pembayaran, pesanan, dan laporan. Dan di situ kita bisa lihat ada lifeline dan ada subjek dan ada simbol-simbol sequence diagram yang sudah diterangkan oleh teman kita sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.